Buku selanjutnya yang akan saya bacakan berjudul Pasca Strukturalisme, sebuah pengantar ringkas oleh Catherine Belsey. Penerjemah Tim Cantrik, diterbitkan oleh Cantrik Pustaka. Bab pertama, makhluk perbedaan. Pertanyaan tentang makna. Ketika kedua tokoh rekaan Lewis Carroll, Humpty Dumpty, berdebat tentang makna dengan Alice dalam Through the Looking Glass, manakah di antara mereka yang benar? Humpty Dumpty terus-menerus mengajukan sebuah argumen kepada Alice. Seakan-akan percakapan itu adalah suatu kompetisi. Dengan memperlihatkan kepuasannya sendiri, jika bukan kepuasan Alice, bahwa kehadiran yang tidak kunjung tiba tersebut menjadi istimewa karena orang menjadi penasaran. Ia menambahkan dengan kemenangan, "Ini kemenangan untukmu." Bimbang antara hasrat untuk menenangkan diri dan akal sehat, Alice menimpali. "Aku tak tahu apa yang kau maksud dengan kemenangan." Maka Humpty Dumpty pun menjelaskan. "Maksudku, ada sebuah argumen bongkar pasang yang indah untukmu. Tapi kemenangan tidak berarti sebuah argumen bongkar pasang yang indah," sanggah Alice. "Kalau aku menggunakan sebuah kata," ujar Humpty Dumpty dengan nada sinis, "itu hanya berarti apa yang kumaksudkan, tidak lebih, tidak kurang." "Tapi persoalannya," ujar Alice, "apakah kau dapat membuat makna yang demikian berbeda?" Persoalannya adalah, timpal Humpty Dumpty, siapakah yang menjadi tuan, hanya itu. Benarkah keraguan yang diperlihatkan Alice tersebut? Makna bukanlah diatur oleh keinginan kita, sebab jika tidak, kita tak akan pernah berkomunikasi dengan orang lain. Kita belajar bahasa asli kita, dan dalam proses itu, kita belajar menemukan makna yang digunakan oleh orang lain. Anak-anak belajar dari orang yang tahu bagaimana caranya membedakan bebek dari tupai. Bebek adalah binatang yang terbang. Dan anak-anak membuat kesalahan. Pesawat memang terbang, tapi mereka bukan bebek. Kemenangan bukan sebuah argumen bongkar pasang yang indah. Bahasa membuat percakapan menjadi mungkin, tapi hanya jika kita menggunakannya secara tepat. Menyumbang makna yang telah paten dalam bahasa, sehingga kita selalu terbiasa dengannya. Seperti diperlihatkan percakapan ini, tak ada yang namanya sebuah bahasa pribadi. Humpty Dumpty harus menerjemahkan aturan berbahasa sebelum dapat berkomunikasi dengan Alice. Bahasa dan pengetahuan. Bahasa dipahami secara luas termasuk seluruh sistem tanda, citraan, dan simbol, memberi kita jalan masuk ke berbagai informasi. Tuntutan dari sebuah pengetahuan baru sering menuntut kita untuk belajar menggunakan kosakata dan sintaksis secara benar. Siapa saja yang ingin memahami ekonomi harus menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengannya dan mengaturnya dalam susunan yang tepat. Memahami psikoanalisis berarti mampu menukar kata ketidaksadaran, tekanan, atau pengalihan secara efektif. Matematika, sains, dan logika memiliki sistem simboliknya masing-masing, dan para praktisinya yang mahir tahu bagaimana berdiam di dalamnya. Sistem ujian pertama-tama adalah cara mengamankan profesi, guna memastikan bahwa orang yang memenuhi persyaratan untuk bergabung memahami bagaimana bahasa atau simbol-simbolnya diterapkan secara konvensional. Sementara itu, para sutradara film atau pembuat iklan mengetahui makna yang dibawa oleh gambar anak-anak yang rentan atau mobil balap yang berkilauan. Bahasa dalam pengertian yang luas ini juga merupakan sumber nilai-nilai sosial.
Ketika belajar menggunakan kata seperti demokrasi dan kediktatoran dengan tepat, misalnya anak-anak di Barat mengaitkannya dengan sistem politik, tapi mereka juga menyerap nilai-nilai budaya mereka yang ditanamkan dalam berbagai bentuk pemerintahan mereka sendiri. Paling tidak, anak-anak di Barat lebih dahulu belajar, meskipun tidak terang-terangan berpikir, bahwa kediktatoran itu menindas dan demokrasi yang sangat berharga adalah nilai yang patut diperjuangkan. Di berbagai budaya, bendera merupakan petunjuk visual dari suatu identitas nasional yang harus dipertahankan, kalau perlu dengan kekuatan. Bahasa dan perubahan budaya. Dengan kata lain, jika bahasa menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai yang membentuk sebuah budaya, itu artinya makna yang ada bukanlah keinginan kita. Dan bila hal ini mungkin terjadi, apakah penghinaan Humpty Dumpty mempunyai maksud tertentu? Mereproduksi makna yang ada berarti juga menegaskan kembali pengetahuan yang telah diterima oleh budaya kita dan nilai-nilai yang mendahului kita. Norma-norma yang berasal dari generasi sebelumnya. Makalah-makalah ujian ekonomi, matematika, atau kajian film disiapkan oleh para praktisinya yang mahir di lapangan, dengan tujuan mengurangi kesalahpahaman dan penyalahgunaan kosakata. Dalam pengertian ini, makna mengontrol kita, menanamkan kepatuhan pada aturan-aturan yang digoreskan di dalamnya. Dan ini sama sekali tidak murni institusional atau terbatas pada proses pendidikan. Generasi yang dahulu mengkampanyekan hak-hak perempuan, atau meski bukan untuk pertama kalinya, mengakui perempuan sejauh berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, pengasuhan, ketergantungan, dan berbagai bentuk lelucon anti-feminis yang misalnya mereproduksi stereotip gadis kecil yang lemah atau perangai buruk perempuan jahat. Pertanyaan kaum feminis sebenarnya berhadapan dengan siapakah yang menjadi tuan, seperti dilontarkan Humpty Dumpty. Namun, dalam hal ini, rumusan itu bukanlah sesuatu yang dapat kita pungut begitu saja. Istilah tuan akan sangat membantu kaum feminis, tapi istilah nyonya tidak mudah menggantikannya. Karena istilah ini membawa konotasi seksual yang mengurangi otoritas yang kita idamkan. Kata yang tepat dalam situasi yang baru tidak selalu siap untuk menunjukkan diri. Bahasa kadang terlihat seperti menuntun hidupnya sendiri. Kata adalah sesuatu yang sulit diatur. Beberapa dari mereka memiliki perangai, ujar Humpty Dumpty menegaskan pengamatannya. Dalam hal ini, nilai-nilai maskulin dan feminim tidak simetris dan tentu saja begitu juga budaya. Tanpa mengandaikan hal ini sebagai satu-satunya yang harus diubah, kita mulai memodifikasi bahasa, mengganggu kaum konservatif dengan membuat kata-kata baru seperti chairperson dan she atau he. Kita menolak, menertawakan misogini dan mengabaikan ejekan bahwa kita tak punya rasa humor. Untuk sementara, percakapan menjadi semacam perdebatan yang dicontohkan Humpty Dumpty. Mungkin dalam satu hal ia memang selalu begitu. Bahasa sama sekali tidak bersifat personal atau pribadi, tapi seorang individu dapat mengubahnya selama orang lain menerima perubahan tersebut. Apa yang dilakukan para penyair, filsuf, dan ilmuwan besar selain mengubah kosakata kita? Shakespeare menciptakan ratusan kata. Berbagai disiplin baru juga melakukan hal yang sama. Sepanjang abad ke-20, sains berhasil memberi nama elektron, proton, neutron, dan quark. Pasca strukturalisme sulit, karena para penggagasnya menggunakan kata-kata lama dengan cara yang tidak biasa, atau membuat istilah untuk menyatakan sesuatu yang tak biasa dikatakan. Kosakata baru ini masih saja mendapatkan beberapa penolakan, tapi persoalan yang kita hadapi adalah seberapa jauh kita membiarkan bahasa yang ada menunjukkan keterbatasan apa yang mungkin untuk dipikirkan. Pasca strukturalisme dan bahasa.
Pasca strukturalisme adalah nama sebuah teori atau sekelompok teori menyangkut hubungan antara manusia, dunia, dan praktik-praktik penciptaan dan reproduksi makna. Di satu sisi, pasca strukturalis menegaskan kesadaran bukanlah asal-usul dari bahasa yang kita ujarkan dalam gambaran yang kita kenal, sebanyak produksi makna yang kita pelajari dan reproduksi. Di sisi lain, komunikasi berubah dari waktu ke waktu dengan atau campur tangan kita. Dan kita dapat memilih ikut campur tangan untuk mengubah makna untuk mengatakan berbagai norma dan nilai dari budaya kita yang telah diterima. Hanya persoalannya, seperti diajukan Humpty Dumpty, siapa yang mengontrol? Pengantar singkat ini akan menelusuri jejak beberapa argumen yang membawa kaum pasca strukturalis menantang teori-teori tradisional tentang bahasa dan budaya, dan kemungkinan apa yang dapat diketahui berkenaan dengan pemahaman tradisional tersebut, juga apa yang artinya menjadi manusia. Pasca strukturalisme menawarkan sebuah pemahaman kontroversial mengenai tempat kita di dunia dengan bersaing melawan penjelasan konvensional. Pentingnya bahasa. Seringkali bahasa yang kita ujarkan hampir tidak tampak pada kita. Kita lebih memperhatikan apa yang bisa dilakukan bahasa. Membelikan kita tiket kereta api, membujuk tetangga kita untuk mengurangi suara-suara bising, membuat kita bebas dari kesulitan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Namun, ada beberapa persoalan yang lebih penting dalam kehidupan manusia. Setelah makanan dan tempat tinggal yang penting bagi kelangsungan hidup, bahasa dan analogi simboliknya melatih kepastian terpenting dalam relasi sosial kita, proses berpikir kita, dan pemahaman kita tentang siapa dan apa kita ini. Makanan dan tempat tinggal tidak hadir dalam hidup kita tanpa terdefinisikan. Daftar menu yang menawarkan makanan berkuah, bubur ayam jagung, penuh dengan sensasi saus lemon. Barangkali mengambil prinsip-prinsip ini secara ekstrim, tetapi buat saya, seingat saya, rebusan potongan-potongan daging adalah sebab yang hilang sejak awal. Rumah-rumah juga dikarakterisasi dalam bahasa, tidak hanya oleh agen-agen perumahan. Kita mungkin ingin hidup dalam rumah yang kita tetapkan dengan sebutan tua atau antik, modern atau minimalis. Tapi kita pasti merasa kurang antusias ketika berpikir tentang hal yang sama dengan sebutan jompo, lamban, kurang ajar, atau suram. Para tukang cat tahu bila kita suka melapisi dinding milik kita dengan warna-warna yang populer dengan sebutan matahari pagi daripada puding, sekalipun warna dasarnya sebetulnya sama. Dalam pengertian ini, bahasa mengambil peran antara manusia dan dunianya. Ada sebuah permainan pesta yang melibatkan seorang pemain dengan mata tersekap pada awal permainan dan disuruh untuk menebak makanan apakah yang diletakkan di lidahnya. Sadar atau tidak, kegiatan menebak makna tersebut ditentukan sesuai dengan sistem perbedaan bahasa yang telah ada. Apakah manis atau lezat, panas atau dingin, lunak atau pahit. Pasca strukturalisme mengemukakan bahwa perbedaan yang kita buat tidak diberikan begitu saja oleh dunia di sekeliling kita, melainkan sebaliknya diproduksi oleh sistem simbol yang kita pelajari. Bagaimana mungkin kita tahu perbedaan antara peri dan si kerdil atau March Hare dan telur yang dapat berbicara dengan seperti Humpty Dumpty? Untungnya, kita telah mempelajari bahasa asli kita sejak kecil. Sebuah jendela yang membuka dunia segala hal, meskipun beberapa di antaranya ternyata imajiner belaka dan tak lebih dari gagasan yang berasal dari cerita kanak-kanak. Lalu, apakah gagasan merupakan sumber makna? Sebuah pertanyaan yang lahir dari sudut pandang konvensional. Tapi kaum pasca strukturalis percaya bahwa gagasan bukanlah asal-usul bahasa yang kita ucapkan. Dengan membaliknya, kita akan mendapati pokok permasalahan. Gagasan adalah efek makna yang kita pelajari dan reproduksi.
Kita mempelajari gagasan kita tentang Humpty Dumpty atau andai kita melakukannya dari sajak kanak-kanak, Lewis Carroll dan John Tenniel yang menggambarkan buku-buku Alice. Dalam pandangannya tentang bagaimana kita menjadi binatang-binatang makna dan peran permainan makna dalam pemahaman kita terhadap dunia. Pasca strukturalisme menampilkan tantangan modern atas kepercayaan tradisional. Makna, apakah makna itu? Dari manakah datangnya? Sederet pertanyaan ini mungkin lebih terfokus dalam relasinya dengan contoh yang spesifik. Lantas, apakah makna kata modern pada akhir kalimat paragraf terakhir di atas? Kapan persisnya awal mula kata modern digunakan? Jawabannya bervariasi, tergantung konteks. Sebagai sebuah penjelasan pasca strukturalis yang menantang kepercayaan yang ada, barangkali modern tidak lebih bermakna daripada baru. Sementara itu, sejarah modern umumnya terkait dengan periode sepenjak abad ke-17. Dan kendati kita masih berpikir bahwa bahasa modern berbeda dari bahasa klasik, peralatan modern hampir pasti termasuk abad ke-20 atau sesudahnya. Dalam contoh-contoh ini, kata modern tidak menetapkan periode kronologis yang sama. Sejarah modern telah mencapai kurang lebih 500 tahun yang lalu. Bahasa modern barangkali 1000 tahun yang lalu, dan peralatan modern tak lebih dari ribuan tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Tantangan modern pasca strukturalisme dengan sendirinya adalah hasil dari beberapa dekade yang lalu. Dengan kata lain, istilah modern tidak memiliki kandungan yang positif, melainkan bergantung pada perbedaan. Apakah modern dalam hal ini bukan termasuk abad pertengahan, bukan zaman kuno, bukan masa antik, atau sekedar bukan tradisional? Tapi setidaknya dalam hal ini, modern jelas membedakan periode yang lebih baru dari yang lain. Bagaimanapun juga, modernisme yang berarti sebuah gaya dalam seni dan sastra dan dihubungkan dengan paruh pertama abad ke-20 barangkali bukanlah yang paling mutakhir. Sementara dalam istilah pasca modern yang begitu luas digunakan untuk menjelaskan zaman kita saat ini. Modernitas secara eksplisit dan paradoksal menjadi sesuatu yang berasal dari masa lalu. Meskipun tidak menunjuk periode yang pasti, kita biasa memahami dan menggunakan kata modern tanpa kesulitan. Bagaimana mungkin? Dalam Course in General Linguistics yang terbit pertama kali pada 1916, Ferdinand de Saussure, seorang pakar linguistik dari Swiss, menyatakan bahwa dalam bahasa hanya ada perbedaan tanpa pengertian positif. Dan observasi ini didorong serangkaian pemikiran yang kemudian diangkat berturut-turut oleh tokoh-tokoh dalam berbagai disiplin pada abad berikutnya. Pasca strukturalisme bermula dengan penjelasan bagaimana kita dapat memaknai dan mulai menerima manusia sebagai binatang yang berbeda karena memiliki dan dibentuk oleh kemampuan ini. Kita katakanlah adalah makhluk yang dibentuk oleh perbedaan. Makna kata Saussure tidak tergantung pada referensinya atas dunia ataupun gagasan, tapi sebaliknya. Ia berpendapat, jika benda atau konsep yang dinamai oleh bahasa eksis di luar bahasa, kata-kata akan memiliki kesejajaran yang pasti dari satu bahasa ke bahasa lain. Sehingga penerjemahan menjadi mudah. Akan tetapi, seperti diketahui oleh semua penerjemah, pendapat demikian sama sekali tidak benar. Toto, sois seik, wajib kami lafalkan dalam kelas bahasa Prancis kami. Ketika saya baru berumur 11 tahun, yang artinya Toto yaitu be good, Toto atau baik-baik saja. Tapi sejak awal kami merasakan bahwa seik dan good tidak selalu dapat dipertukarkan. A good time dalam bahasa Prancis kami tahu bukanlah seik, karena seik secara tak langsung menyatakan suatu perasaan atau kebijaksanaan. Kami akhirnya menggunakan bentuk tuturan yang tak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Orang kedua tunggal yang ada dalam banyak bahasa di Eropa.
yaitu to atau do. Bisa membuat penggunaan bahasa Inggris asli sangat malu ketika kita mencoba berkomunikasi dalam bahasa lain, karena bahasa membawa konotasi keintiman atau hierarki yang dapat melukai perasaan jika digunakan secara tidak tepat. Jenis kelamin dan kata kerja waktu tidak selamanya berhubungan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kata pagi atau le matin dalam bahasa Prancis adalah maskulin, namun feminim dalam bahasa Italia atau la mattina. Prancis mempunyai sejarah masa lalu yang istimewa mengenai kata kerja waktu untuk mengisahkan cerita. Beberapa bahasa memasukkan lebih dari satu bentuk jamak. Perbedaan yang diberikan dalam satu bahasa seringkali sulit dimanfaatkan oleh para pengguna bahasa ibu yang melafalkannya dengan cara yang berbeda-beda dalam memilah dunia. Kita terpaksa menyimpulkan bahwa beberapa bahasa telah melakukan misrepresentasi dalam caranya memandang sesuatu, sementara bahasa kita menjabarkan dunia secara akurat. Atau bahwa bahasa yang tampaknya menamai berbagai unit secara alamiah ternyata tidak bergantung pada referensi atas sesuatu atau bahkan gagasan kita atas sesuatu. Sebaliknya, unit-unit yang sepertinya eksis tanpa masalah justru dapat dibedakan satu sama lain dengan bahasa itu sendiri, sehingga kita menyangka hal itu memang alamiah. Sebagaimana kita mungkin menyadari spektrum pelangi yang tersusun berurutan dari 7 warna yang berbeda. Seabad yang lalu, banyak bangsa Eropa dengan sengaja memaksakan klarifikasi mereka terhadap budaya-budaya lain. Ini dimungkinkan oleh penjajahan, namun masyarakat multikultural yang muncul akibat jatuhnya penjajahan ingin lebih rendah hati dalam mengakui berbagai capaian dunia yang lain. Katakanlah jaringan perbedaan lain. Sebuah bahasa menampilkan cara memahami dunia dan membedakan berbagai sesuatu serta mengaitkannya satu sama lain. Penulis Kenya, Ngugi wa Thiong'o, menulis karya-karya fiksi awalnya dalam bahasa Inggris. Belakangan, ia menyadari bahwa kegiatan ini terlalu banyak dipengaruhi oleh kekuasaan penjajah, ekonomi, serta budaya neokolonialisme Barat. Meskipun isi dan tema awal novelnya adalah masyarakat Afrika, novel itu sendiri adalah genre Eropa yang strukturnya mereproduksi pola pikir Barat. Selain itu, bahasa Inggris tidak dapat dipakai untuk menjustifikasi pandangan masyarakat Kenya tentang dunia. Ia lantas menulis dalam bahasa Gikuyu dan menggambarkannya dalam bentuk narasi dan drama asli. Perbedaan bukan referensi. Kesimpulan sederhana bahwa makna bersifat diferensial, bukannya referensial, mempunyai implikasi mendalam bagi pemahaman kita tentang hubungan antara manusia dan dunia. Dan banyak diantaranya masih kontroversial hingga sekarang. Sejarah pasca strukturalisme adalah kisah tentang bagaimana cara berpikir Chaucer diambil alih oleh generasi selanjutnya, terutama di Prancis dan khususnya setelah Perang Dunia II. Ketika sejarah sosialisme nasional dan keterlibatan Prancis dalam proyek ini tampaknya menuntut penjelasan bahwa teori-teori budaya yang ada tidak memadai. Istilah kunci dalam kisah ini adalah perbedaan. Chaucer dan tanda. Secara tradisional, kata-kata dianggap sebagai tanda. Tanda rupanya digunakan untuk menampilkan sebuah kehadiran yang ada di suatu tempat dan menjadi tanda atas sesuatu. Dalam bahasa Inggris sehari-hari, kita masih saja merujuk pada makna di belakang kata-kata. Seolah-olah makna berada di suatu tempat di sisi lain pembicaraan atau penulisan. Karya Chaucer mengubah pandangan tersebut. Baginya, makna berdiam dalam tanda dan tidak dimanapun. Untuk memperjelas hal ini, Chaucer membagi tanda menjadi dua. Di satu sisi, penanda, bunyi atau penampakan visual dari kata frasa atau gambaran tertentu. Di sisi lain, tinanda yakni makna. Dalam situasi yang biasa, perbedaan tersebut murni metodologis. Kita jarang melihat
sebuah penanda yang tidak menandakan atau bermakna sesuatu. Tapi sebuah bahasa yang tidak dikenali seluruhnya terdiri atas penanda yang terisolasi. Kita mendengar bunyi dan menganggapnya menandai karena kita melihat para penutur aslinya tampak berkomunikasi. Tetapi bagi kita hal tersebut tidak berarti apa-apa. Atau ketika kita melihat halaman dengan bentuk huruf yang tidak dapat dimengerti. Jika Anda tidak memahami bahasa Yunani, maka tulisan di bawah ini murni penanda. Dalam bentuk tertulisnya, ia berbentuk demikian, tapi jika diucapkan keras-keras, ia akan menghasilkan bunyi khusus atau logos. Dan jika Anda mengetahui bahasa Yunani, dalam tulisan tersebut terdapat tinanda yang tak ada pandananya dalam bahasa Inggris, tetapi berkisar di antara kata atau gagasan, makna, dan pengertian. Dengan sedikit mengubah bentuknya dan diam-diam membubuhkan huruf besar pada huruf pertamanya, kita mengubahnya menjadi auyos atau dan tinanda pun berubah menjadi semacam Tuhan atau akal. Tak satu pun unsur tanda yang menentukan tanda lainnya. Penanda tidak mengungkapkan makna. Dan tinanda juga tidak menyerupai bentuk dan bunyi. Sebaliknya, relasi antara penanda dan tinanda bersifat arbitrer. Tidak ada kaitan yang pasti antara dogi atau anjing kecil dengan kata dog atau anjing. Juga tidak ada kaitannya karena bahasa Prancis mengenali karakteristik yang sama dalam ancien atau anjing. Bahkan dalam bahasa yang menjadi bagian sejarah Eropa, swine, male, pork, dan pig kurang lebih merujuk pada tinanda yang sama. Anak-anak kecil belajar membedakan makna ketika mereka mempelajari penanda. Menggunakan sebuah istilah dengan tepat berarti mengetahui apa maknanya. Ketika bertambah dewasa, mereka mempelajari penanda-penanda baru dan proses ini tidak lebih jelas selain dalam pikiran. Mulanya kita tidak mengenal pasca strukturalisme dan kemudian menemukan nama tersebut. Tentu saja kita belajar menggunakan istilah ini secara tepat untuk menghayati maknanya. Entah kita mengambil tinanda maupun penanda, kata Saussure. Bahasa tidak mempunyai gagasan atau bunyi yang eksis sebelum sistem linguistik, selain hanya perbedaan konseptual dan bunyi yang lahir dari sistem tersebut. Lukisan kata René Magritte dengan jenaka mengeksploitasi kearbitreran relasi antara penanda dan makna. Anak-anak biasa belajar membaca buku yang menampilkan gambar-gambar sesuatu dengan nama di bawahnya untuk mengajarkan kepada mereka apa yang dimaksud oleh penanda yang tertulis. Karya Magritte, The Interpretation of Dreams, 1935, terdiri atas 4 gambar, meskipun hanya satu, The Valise atau kopor kecil yang pelabelannya tepat. Nah, apakah bird atau burung benar-benar menjadi penanda bagi jug atau kendi? Perbedaan macam apakah yang dibuatnya? Magritte menempatkan objek-objek yang salah dinamainya dalam bingkai berbentuk kaca jendela. Tapi kaca jendela tersebut dicat hitam, jendela yang buram. Lukisan tersebut seolah-olah tidak memungkinkan kita untuk melihat dunia benda-benda di luar dirinya. Dan lukisan ini sama benarnya dalam kasus pelabelan The Valise atau kendi. Seperti juga gambar benda-benda lainnya. Baik penanda maupun gambar terletak pada sisi yang sama dalam kaca. Jika memang itu kaca, di sini bahasa bukanlah sebuah jendela yang membuka jalan menuju dunia. Atau mungkin jendela Magritte itu seharusnya dilihat sebagai sebuah papan tulis, sumber pengajaran tradisional tentang dunia, di mana kata-kata ditulis dengan kapur di bawah gambar. Kalau ya, ini adalah suatu ironi anak-anak dalam kelas ini benar-benar telah disesatkan. Tapi sekali lagi, apakah ini ironi? Akal sehat akan berkata tidak. Tetapi akal sehat tidak membenarkan Humpty Dumpty yang telah mengutarakan pokok persoalan. Tidak dapatkah kita melihat The Interpretation of Dreams seperti kita memperlakukan kata-kata dan gambar sebagai dua bentuk penanda?
Yang pertama tekstual, yang lain visual. Bagaimanapun juga, mengisolasi penanda visual sudah biasa kita lakukan. Dalam bentuk rambu-rambu jalan atau merek logo-logo, apakah lukisan itu sendiri selain sehimpunan penanda visual? Jika kita membaca gambar dengan cara tersebut, kita dapat menciptakan kaitan di antara seperangkat penanda dalam lukisan Magritte. Adakah barangkali suatu hubungan paralel yang tak terduga antara waktu dan angin yang sama-sama bergerak dan tidak terlihat? Atau dapatkah pintu ini yang setengah menutupi seekor kuda yang berwajah sayu menjadi pintu kandang? Adakah kisah yang tak terungkapkan di sini? Lukisan tersebut tidak menjawab atau melontarkan pertanyaan. Alih-alih ia membuka lebar berbagai pilihannya atau dalam istilah pasca strukturalis, melindungi rahasia tinanda terakhirnya. Keunggulan penanda. Puisi juga bekerja dengan mengajukan pembandingan, mengundang pembaca untuk membuat hubungan yang mengejutkan antara berbagai penanda yang jelas-jelas berbeda. Puisi Imagis Ezra Pound yang rumit, On Station in the Metro, sangatlah pantas untuk mendapatkan perhatian yang lebih karena ia menggambarkan sebuah analogi yang tergantung pada konjungsi yang tak terduga dengan visualisasi yang benar-benar tepat. Sebaliknya, Anda mungkin menolak kata vase atau paras dan petals atau kelopak bunga. Lebih dari sekedar penanda, keduanya benar-benar ada sebagai benda. Kita melihat referen mereka tidak hadir di dalam benak kita, dan inilah sumber kenikmatan kita atas sebuah puisi. Memang benar demikian, tapi apa yang dilakukan puisi adalah mengisolasi gambaran ini, yang begitu mirip sekaligus berbeda, dari kebisingan yang mengelilinginya dalam aktualisasinya. Penanda memisahkan perbandingan yang diciptakan dari pengalaman yang berbeda, seperti yang mungkin terjadi dalam dunia referen, dan dalam proses itu menghasilkan seperangkat asosiasi, katakanlah kehalusan dan kerentanan paras yang benar-benar membuat kita tertarik pada realitas keramaian dan pepohonan. Asosiasi ini bergantung atau tentu saja pada perbedaan antara kondisi riuh dan paras-paras mungil, dahan-dahan gelap dan kelopak-kelopak bunga pucat, atau kekontrasan di antara berbagai hal yang padat dan rapuh. Yang terpenting, tak ada referensi sedikit pun tentang gambaran aneh dari efek kata apparition sebelum kita meraih kehalusan petals. Kualitas yang menghantui ini juga merupakan efek dari kenyataan bahwa kita membaca kata-kata ini sebagai sebuah puisi. Dua baris yang diasosiasikan sepanjang lembaran putih dari halaman buku, kedekatan rima crowd dan book, petals, dan wet. Ritme bermain dalam tiap penggal otoritas ini dari penekanan tiga suku kata terakhir dikontraskan dengan pola baris pertama yang ringan, di mana beberapa suku kata yang pendek berkali-kali mengikuti satu demi satu. Julia Kristeva menyebut kemampuan menandai ini yang tidak berasal dari makna kata-kata sebagai semiotik. Kemampuan itu tandasnya membangkitkan bunyi yang dihasilkan oleh celoteh ritmis anak-anak kecil yang belum bisa bicara. Semiotik eksis sebelum tercapainya makna, dan psikoanalisis menghubungkannya dengan perjalanan menuju kenikmatan atau kematian. Efek bunyi ini, seperti yang kembali muncul pada puisi, adalah musikal. Ia mengacaukan logika yang murni tetik atau penarikan tesis dari argumen rasional dengan melibatkan indera atau sensasi yang ditempatkan oleh Kristeva di luar makna permukaan. Contoh lain lagi, puisi William Carroll Williams yang berpola tinggi, The Red Wheelbarrow, seperti berusaha menyatakan materialistis dari objek yang dinamainya. Sebuah gerobak tangan merah terlapis air hujan di samping ayam-ayam putih. Kali ini tak ada pembandingan, malah jika Anda bersikeras, puisi ini menawarkan warna dan bentuk yang pada dasarnya referensial. Puisi ini benar-benar mulai
mengalihkan benda-benda itu ke dalam imajinasi kita. Tapi ia mulai dengan mengklaim begitu banyak hal yang tergantung pada eksistensi materialnya di dunia substansial. Akan tetapi, jika kita lihat kembali, ada cara lain untuk membaca teks yang singkat dan sederhana ini. Red dan white dalam puisi tersebut tampak utuh, begitu cerah, cemerlang, transparan. Jika ini adalah sebuah pekarangan itu tentu tanpa bayang-bayang atau lumpur. Maka kita pun boleh jadi melihat sebuah gerobak dorong mainan atau sebuah pemandangan dalam buku gambar anak-anak. Puisi tersebut seperti ingin melukiskan kepolosan dan kemurnian yang tidak dapat ditemukan pada tanah pertanian yang sesungguhnya, dan setidaknya merujuk pada penafsiran yang masuk akal. Amat tergantung pada kemampuan kita untuk memahami rasa kehilangan, seperti anak-anak menghadapi dunianya. Irama dalam puisi ini begitu sederhana, masing-masing bait pendek diulang dan variasi pola minor yang berirama dengan sebelumnya. Dengan pembacaan ini, sebuah gerobak tangan merah dalam puisi ini lahir dari bahasa, bukan dari dunia benda-benda. Kematian pengarang. Bagaimana kita menentukan pembacaan mana yang kita setujui? Kritik tradisional menyatakan kita harus menanyakan pengarang, dan jika pengarangnya telah mati, sebagaimana dalam hal ini, kita harus membaca biografi, catatan-catatan harian, atau surat-surat pribadinya, sampai kita dapat menebak apa yang dimaksudkan sang pengarang. Namun, pasca-strukturalisme tidak setuju jika bahasa bukan milik kita, tapi telah ada sebelum kita dan datang dari luar. Dan jika puisi lahir dari bahasa, bukan dari ide yang lebih merupakan efek bahasa daripada penyebabnya, maka tak ada jawaban final atau atas persoalan tentang apa yang dimaksudkan oleh contoh bahasa apapun. Di satu sisi, ini tidak berarti bahwa bahasa adalah apa saja yang kita inginkan. Humpty Dumpty salah, karena berpikir bahwa bahasa semata-mata pengaruh tindakan kita. Sebuah bahasa yang murni pribadi tidak memungkinkan adanya dialog, dan tentu sangat sulit untuk disebutkan sebagai bahasa. Tapi sebuah contoh mengenai praktik penandaan dapat berarti penyebarluasan apa saja yang dimungkinkan oleh penanda-penandanya. Pada 1968, tahun yang hiruk-pikuk dengan pemberontakan dan manifesto, ketika para buruh Renault dan pelajar mengambil alih jalan-jalan Paris, secara bersamaan Roland Barthes mengumumkan dalam sebuah esai yang terbit pertama kali dalam bahasa Prancis, apa yang disebutnya kematian pengarang. Pendapatnya berdasarkan pada fakta bahwa penanda saya selalu mengalami pergeseran. Ia berpindah dari satu pengucap ke pengucap yang masing-masing meletakkan klaim atasnya. Dalam istilah linguistik, pengarang tak lebih dari sosok yang diproduksi dengan menggunakan kata saya. Sebagaimana kita membentuk subjek diri kita sendiri dari kalimat yang kita ucapkan dengan maksud yang sama. Bila saya berkata saya lapar, barangkali saya juga dapat berupa sesuatu yang lain. Tapi sejauh makna dari kata yang saya maksudkan, saya pada saat itu tak lebih dari seseorang yang lapar. Secara linguistik, pengarang tak pernah lebih dari sebuah tulisan, tegas Barthes. Pengutipan. Lantas, bagaimana kerja penandaan karya seni? Tentu saja melalui perbedaannya. Ini tidak berarti bahwa hanya pada tingkatan kata-kata, frasa, atau gambaran yang bersifat individual. Makna bergantung pada perbedaan. Lukisan Magritte menyinggung gaya utama aliran seni lukis lama. Namun secara krusial berbeda dari aliran-aliran tersebut. Lihat apa yang dikutip dalam bentuk gambar adalah menangkap bagian yang kita sebut poin, yakni makna. Aliran seni lukis lama tidak beroperasi dalam karya Magritte. Jendelanya menyerupai sekaligus berbeda dari jendela yang kita kenal, dan papan tulisannya bukan papan tulisan biasa. Selain itu, The Interpretation of Dreams juga menyinggung tradisi panjang seni lukis barat, membangkitkan konvensi realisme Renaissance dalam gambarannya yang meyakinkan atas objek individual, tapi menempatkan dirinya sebagai seorang modernis
dengan meletakkannya pada tempat yang mustahil. Dengan cara yang sama, puisi imajis menggantungkan maknanya tidak saja pada kombinasi kata-kata individual dalam komposisinya, tapi juga pada alusi-alusi intertekstualnya, menyerupai dan bahkan menghancurkan tradisi lirik yang acap kali membentuk seorang pembicara atau paling tidak suasana hati atau situasi pikiran. The Red Wheelbarrow seperti fragmen puisi, namun di sisi lain ia berbeda dari fragmen yang menawarkan sebuah pernyataan yang tampak utuh. Karena itu, kata Barthes, kita seharusnya tidak mencoba meraih di balik karya. Tidak ada apa-apa di balik karya. Sebaliknya, ruang penulisan disusun dan bukannya ditusukkan. Dan metafor ini menunjukkan bahwa pencarian maksud menghasilkan sejenis kekerasan. Barthes berpendapat kita seharusnya melihat pada teks, bukan melalui teks. Dan manifestonya ditutup dalam deklarasi yang bergema. Kelahiran pembaca harus dibayar dengan kematian pengarang. Pembaca. Roland Barthes ingin agar kita membaca teks itu sendiri. Bukannya hal lain yang kita bayangkan memberi petunjuk kepada teks atau sebuah jaminan kebenaran atas interpretasi kita. Tapi Barthes tidak sedang mengusulkan subjektivisme. Pandangan bahwa asosiasi personal teks tergantung pada saya sebagai pembaca. Apapun yang mungkin terjadi pada teks tergantung makna yang melekat pada teks tersebut. Alih-alih pembaca bukanlah seorang individu, benar-benar bukan pribadi yang nyata, melainkan ruang di mana setiap kutipan yang membangun tulisan digoreskan, tanpa ada satupun yang hilang. Ruang semacam ini tidak eksis, kecuali sebagai bentuk ideal sebuah pembaca model yang abadi dan utopia. Dalam praktiknya, sebagian di antara kita akan melihat beberapa kemungkinan, dan sebagiannya lagi akan melihat beberapa lainnya. Namun, teks tersebut tetap menjaga kerahasiaannya tentang makna sebenarnya. Dengan begitu, menjadi tidak jelas apa makna benar, walaupun masih saja ada kemungkinan jika kita tidak mengetahui kata-kata atau kita tidak memberi perhatian yang cukup pada kata-kata tersebut, atau kita salah mengutip atau salah menggolongkan yang menyebabkan kesalahan. Pemakaian populer. Lalu, apakah pasca strukturalisme hanya memperhatikan seni dan sastra saja? Sebuah cara baru mendekati budaya tinggi? Sama sekali tidak. Berbagai penyusunan penanda menurut pasca strukturalisme dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang tak menentu dengan cara yang sama. Meski contoh penandaan yang paling sederhana barangkali lebih banyak berperan ketimbang apa yang kita duga. Saya tumbuh dewasa di sebuah dunia poster yang ditegaskan dalam huruf-huruf besar. Guinness, baik untukmu. Semenjak kanak-kanak, saya menyukai bir dan saya tidak peduli dengan poster-poster itu. Tapi kini saya mulai berpikir tentang apa yang telah diklaim poster-poster itu. Memang benar bahwa bir hitam penuh dengan kandungan nutrisi dan seringkali dijadikan minuman kesehatan terutama oleh wanita parubaya. Dan Guinness adalah bir hitam. Tapi apakah itu keseluruhan cerita? Poster tersebut juga memamerkan gambar komik kartun binatang dalam warna-warni cerah. Bukankah penanda visual ini mengasosiasikan minuman dengan kenikmatan, keceriaan, dan gelak tawa? Bukankah iklan tersebut menunjukkan bahwa menikmati diri sendiri adalah baik untukmu? Membawamu keluar dari dirimu sendiri seperti yang pernah kita katakan. Apakah kemampuan sosial dari pub atau alkohol itu yang akan membuat Anda melihat dunia penuh warna cerah seperti poster itu sendiri? Klaim atas gambar atau kata-kata beserta gambar yang diambil sekaligus bahwa Guinness memang baik untuk dunia imajinasi Anda, mencerahkan dalam cara melihat sesuatu. Para pengiklan menurut saya mengeksploitasi pluralitas penanda, menahan kepuasan atau yang saya maksud dengan kebanalan dari tinanda terakhir. Kalau begitu, kesederhanaan slogan Guinness menyerupai kesederhanaan puisi The Red Wheelbarrow. Dalam kedua kasus itu, pembaca menghasilkan interpretasi yang tidak menjamin akan berakhir dimanapun.